rezeki ingkang boten saged dipun hitung kalian hitungan angka, boten saged dipun itang kalian hitungan bondo. Inggih menika rezeki kita masih diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan rezeki yang lainnya. Oleh karena itu mari kita syukuri bersama biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Salawat saha salam mugi tansah kaunjuk dumateng junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita arep-arep hidayah menapa kita arep-arep syafaatipun yang wonten ing yaumil akhir. Tidak ada harapan lain ketika kita di padang mahsyar nanti kecuali syafaat saking rasanipun Rasulullah. Karena orang yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti, di hari perhitungan nanti adalah orang-orang yang selamat. Ketika kita melawat kepada beliau, karena satu kali sholawat maka Allah di dunia ini akan membalas 10 kali kebaikan. Kita perbanyak sholawat, terutama sholawat Ibrahimiyah. Sama besok sholawat Ibrahimiyah mahal sedaya. Ketika kita di tahiyat itu ketiga kalinya matur nuwun sanget atas wedal ingkang dipun aturaken dhateng kawula. Wastane boten usaha kula. Bapak sekalian, para sedherek lan ada adik-adik yang dirahmati Allah. Seperti ayat yang terakhir saya sebut di pembukaan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi janganlah kita mati kecuali dalam keadaan iman, kecuali dalam keadaan Islam. Ketika kita mati, maka yang ditinggalkan hanya 3: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang solehah. Dari 3 ini mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan ketiga-tiganya. Amin. Memperbanyak sedekah jariyah. Karena sedekah jariyah itu tidak hanya diberikan balasan di hari kemudian saja, tetapi di dunia ini kita juga diberikan balasan oleh Allah. Allah berjanji ketika kita bersedekah diibaratkan 1 butir biji. Neten Indonesia niki padi gambarannya sing paling gampang. Nggih. 1 butir padi, maka Allah akan membalas dengan 700 kali lipat. Nek pari niku antarane 200, sing paling sae sakniki 250 butir gitu. Cuma dibalas 250 butir. Kok nanti ngitung butirane padi Pak Udin sampai 250 apa? MR. Nah, jenis MR sampai 250 butir. Oleh karena itu kita perbanyak sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Nah, Pak Guru itu paling kathah ilmu di ajar itu dari lari-lari. Lah sing selain guru, kados kula panjenengan iki sing selain guru. Tetapi namanya manusia itu al-insanu maf'alul khata' wan nisan. Pasti punya kelemahan. Arep mulang langsung api-api tok. Tapi satu saat dia melakukan kejelekan. Kok ditiru oleh murid yang tidak sengaja, maka tidak akan mendapatkan balasan kejelekan. Dan yang ketiga adalah waladun sholihun yad'una, anak yang mau mendoakan kepada orang tuanya. Termasuk kita kepada orang tua kita, maka doa kepada orang tua itu sangat diharapkan.
baik orang tua, kalau orang tua masih hidup maupun sudah meninggal, ini kan dengan doa yang penjenengan sudah hafal semua. Bisa Rabbi firli wali walidayya atau Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Para sedherek ingkang kawula hormati. Nah, amalan yang pertama nanti dihisab, yang pertama kali nanti dihisab oleh Allah adalah sholat. Maka ayo kita jaga sholat kita jaga waktu-waktunya, kita jaga istiqomah kita ketika sholat. Tidak hanya sholat wajib, tetapi kita tambah dengan sholat sunnah. Nek ten masjid itu sholat sunate kuwata. Nek tahiyatul mushola kan boten wonten. Nggih. Tahiyatul mushola boten. Yang ada tahiyatul masjid. Jadi ketika kita masuk ke masjid, maka makruh hukumnya duduk ketika kita belum melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Karena ini saking pentingnya sholat tahiyatul masjid, maka ketika ada sahabat datang telat ketika Rasulullah khutbah Jumat, sahabat ini langsung duduk. Nah, di tengah ini boleh, makanya khotib itu boleh berkomunikasi langsung kepada sasaran, kepada orang per orang. Wahai fulan, apakah kamu sudah melaksanakan di tengah-tengah khutbah ini? Wahai fulan, apakah kamu sudah melaksanakan sholat tahiyatul masjid? Dereng ya Rasulullah. Lakukan sholat ringan. Istilahnya sholat ringan, yaitu sholat ringan itu tanpa surat, hanya Fatihah saja. Karena Fatihah itu wajib hukumnya, karena Fatihah adalah rukun sholat. Nek mboten enten Fatihah la sholata bi Fatihatil Quran. Tidak ada sholat yang tidak menggunakan Fatihah. Maka sahabat itu melaksanakan dua sholat ringan, yaitu tahiyatul masjid. Ngalani khutbah yang hukumnya wajib didengarkan, ngalani khutbah nggih barang sing wajib dirungohne dikalahkan dengan sholat tahiyatul masjid, karena pentingnya sholat tahiyatul masjid. Terus di masjid itu bisa sambil menunggu iqamah, maka kita bisa melaksanakan sholat sunnah qabliyah. Qabliyah yang sunnah ditekankan yaitu qabliyah duhur, terus qabliyah isya, ada 10 atau 12. Yang 10 itu duhur, qabliyah duhur 2 rakaat, ba'diyah duhur 2 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat, terus qabliyah subuh 2 rakaat. Yang 4 rakaat, yang 12 rakaat qabliyah duhur itu 4 rakaat dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, saking pentingnya sholat, karena amalan yang pertama dihisab nanti adalah sholat, maka kita jaga sholat kita, termasuk bacaan-bacaan kita. Makanya Pak Budiman tadi membaca Fatihah itu ayat demi ayat, mboten dilangsung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pak Budiman tadi ayat per ayat, karena Pak Budiman tahu bahwa Allah itu membalas langsung, menjawab langsung ketika kita mengumandangkan Fatihah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Oleh karena itu kita jaga betul Fatihah kita, karena rukunnya sholat adalah Fatihah. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah menjawab. Ketika kita Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Maka Allah menjawab,
hamidani abdi. Itu langsung dijawab sama Allah. Oleh karena itu kita jaga betul sampai selesai ayat. Kanggo kancamu seperti jadi telah memujiku. Ketika seorang hamba mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah menjawab, Asna alayya abdi, hambaku telah memujiku. Dan ketika seorang hamba berkata Maliki Yaumiddin, yang menguasai dan merajai pada hari kiamat, maka Allah membalas Majjadani abdi, hambaku telah memuliakan aku. Ketika kita mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah aku menyembah dan hanya kepadamu pula aku memohon, maka Allah menjawab hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ini adalah bagianku dan bagian hambaku, dan bagi hambaku apa yang dimintanya. Ini ada kisah di zaman Nabi Musa. Nabi Musa ini adalah satu-satunya nabi selain Nabi Adam, karena Adam sebelum ke dunia itu di surga, itu bisa berkomunikasi langsung dengan Allah. Nabiullah Musa ini adalah punya keistimewaan bisa berkomunikasi langsung dengan Allah. Rasulullah ini kekasih Allah, tapi tidak bisa langsung berkomunikasi. Allah melalui Jibril. Kalau Musa langsung berkomunikasi dengan Allah. Ada kisah ketika zamannya Nabi Musa, ada seorang perempuan ini datang kepada Musa, wahai Musa, kamu kan Rasulullah, kamu kan utusan Allah, kamu kan bisa berkomunikasi dengan Allah. Iya, kenapa? Mbak, aku dimintakan kepada Tuhanmu agar aku diberikan anak. Karena wanita ini sudah menikah 3 kali, belum punya keturunan. Maka Musa meminta kepada Allah, ya Allah, ini kaumku ada yang perempuan kepingin punya anak, tetapi ini sudah nikah 3 kali, belum punya anak. Dijawab oleh Allah, Musa, wanita ini sudah aku tulis 50.000 tahun yang lalu, tertulis di Lauhil Mahfuz bahwa wanita ini memang mandul. Sudah berjalannya waktu, wanita ini tidak bosan-bosannya memohon kepada Allah untuk diberikan keturunan. Berjalannya waktu, Musa kaget, wanita ini menggendong seorang bayi. Kaget, Musa malu, tidak berani bertanya, iki anaknya sopo, tidak berani Musa pada Nabi, malu. Maka Musa langsung pada Allah, ya Allah, lah wanita itu kok sekarang menggendong bayi, itu anak siapa ya Allah? Ya anaknya wanita itu. Loh, kan Allah sudah tahu bahwa sudah tertulis di Lauhil Mahfuz tidak punya keturunan, tapi kok punya anak. Aku malu Musa, aku malu karena dia selalu berdoa memohon padaku. Maka Allah itu adalah pemalu. Ketika hambanya memohon apapun dengan sungguh-sungguh, maka takdir akan bisa dirubah. Maka takdir itu bisa dirubah oleh orang itu, termasuk kita. Kita sakit sudah ditulis oleh Allah 50.000 tahun yang lalu, rezekimu sakmene, kon umur sakmene kena loro. Kita tidak bosan-bosan memohon kepada Allah agar diberikan kesembuhan, diangkat penyakitnya, diberikan keturunan macam-macam, diberikan rezeki.
Meskipun sudah ditulis rezeki kita, ketika kita minta, maka Allah akan malu kalau tidak menurutinya. Ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tunjukkanlah aku ke jalan yang benar, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan orang yang Engkau murkai, serta bukan pula jalan orang yang tersesat. Maka Allah menjawab, hadza li abdi wa li abdi ma sa'al. Ini adalah bagi hambaku, dan bagi hambaku adalah apa yang dia minta. Seperti kisah yang saya sampaikan tadi, kita meminta, memohon kepada Allah, tidak ada sandaran, tidak ada permohonan yang lain kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sekali lagi kita jaga sholat kita jaga bacaan Fatihah kita, khususnya adalah Fatihah kita, ya. Sambil membaca, menghayati Alhamdulillahirabbil alamin, sedaya nikung puji namung kagungan panjenengan ya Allah. Ar-Rahmanir Rahim, ingkang maha welas saha maha asih. Allah langsung menjawab seperti yang saya sampaikan tadi, dan seterusnya ayat. Baik itu jahr yang keras, yang bahaya itu ketika sir, ketika kita sholat sendiri, maca Fatihah bablas langsung. Nek ngendikane Yai Joso, nggih, kula diceritani kali murid langsung Yai Romli, nggih. Joso Yai Romli nggih, yainya. Nggih, terus nggih. Jadi nek maca Fatihah ojo mandek mayu, ngaten ngendikane Yai Romli. Mandek mayu niku pripun? Mlaku gak, mandek gak. Contoh niki mandek mayu. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Nah, ini mandek mayu. Lah sing leres kalau jalan terus. Kalau berhenti seperti Pak Budiman tadi ayat per ayat. Nek sing langsung ngaten. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ngaten nggih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Nek terus nggih, nek mandek nggih mandek. Alhamdulillah nek boten kiyat mangane tolong ayat. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi langsung, tapi sebaiknya karena dijawab langsung oleh Allah, sebaiknya ayat demi ayat, baik jahr ketika ngimami maupun sir ketika kita sholat sendiri, agar kita langsung mendapatkan balasan jawaban dari Allah. Nek mboten mandek, tidak tahu di mana Allah menjawab tempatnya. Memang Allah maha segalanya gitu. Tetapi karena yang tertuang di hadis qudsi yang saya sampaikan tadi adalah dijawab ayat demi ayat. Begitu juga ketika kita tahiyat akhir, ketika kita tahiyat, karena tahiyat ini adalah dialog kita langsung kepada Allah. Ini tahiyat ini diperoleh Rasulullah ketika Mi'raj. Rasulullah ketika masuk ke Sidratul Muntaha, maka Rasulullah mengucapkan salam. Itu salam Rasulullah, dialog Rasulullah dengan Allah. Hanya sekali itu. At-tahiyyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Ada yang at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Hanya Rasulullah yang didoakan oleh Allah. Maka Rasulullah tidak terima assalamu alayna
wa ala ibadillahis sholihin, keselamatan kepada semua umatku yang soleh. Disambung sama malaikat Jibril bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ketika Fatihah dan ketika tahiyat kita berusaha untuk kalimat demi kalimat, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin, dan seterusnya. Jadi ayat demi ayat, karena kita ini adalah orang-orang yang fakir ilmu, orang yang kurang ilmu, ya kita perbaiki sholat kita. Kita perbaiki sholat kita, karena amalan yang pertama nanti dihisab adalah sholat. Dan khusus untuk laki-laki, ini sholat yang paling utama adalah kan bunyi masjid di masjid untuk laki-laki. Untuk wanita monggo, yang masih punya suami, mas aku dari nama masjid mas, ayo jangan dilarang. Fatih nek mbak pun mas aku nama masjid mas, ora usah wong wedok luwih utama di omah, jangan dilarang, karena ke masjid itu banyak keutamaan. Tapi ketika ayo bu melok nang masjid, kamu aku tak di omah ae, tak golek keutamaan di omah, ya tidak apa-apa, jangan dipaksa. Waktu itu sabaran, ayo melok nang masjid, jangan. Itu para saudara yang sambil kamaturakan, mugi-mugi kita bisa menjaga sholat kita, kita di yaumil akhir nanti benar-benar diakui oleh Rasulullah menjadi umatnya. Kita perbanyak kecintaan kita kepada Rasulullah dengan wujud sholawat. Mekaten sakit kawataraken nyuwun duka yen rada nambrak titik, rada dawa titik utalipun. Nasrullah wa fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.